Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Julianti. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat statistik deskriptif melalui aplikasi SPSS. Oke, the first itu kita sudah mempersiapkan datanya ya. Ini dia. Tabel data kinerja pegawai. Ini kita pertama-tama blok dulu. Blok semua datanya. Oke. Copy dan paste di aplikasi SPSS. Oke, ini udah tercopy tapi ini belum rapi ya. Oke, cara membuatnya rapi itu masuk di variable view. And then ini nama ya. Kemudian di sini kita lihat dulu lagi. Jenis kelamin, masa kerja, pendidikan. Oke. Jenis kelamin dulu. Gender, kita pakai gender aja. Gender. Kemudian masa kerja, pendidikan, gimana dia? Masa kerja, pendidikan, and then kinerja. Oke, di sini mungkin ada yang bertanya itu kenapa di sini tidak pakai spasi? Oke, karena di aplikasi SPSS itu di bagian di sininya itu tidak bisa menggunakan spasi, makanya pakai tanda yang seperti ini. Oke, kemudian ini string. Kenapa string? Karena itu berupa huruf. Jadi ini secara otomatis ya teman-teman. Kemudian ini berupa angka, jadi numeric. And then di sini yang paling maksimal itu hurufnya itu 40. Kita tulis 40 aja. Kemudian di sini biar rapi, hilangkan 0 di belakang koma. Jadi tidak ada. Ini oke, kemudian agar lebih rapi lagi, kasih rata tengah. Rata tengahkan semua. Oke, selanjutnya di sini kita lihat lagi data sebelumnya. Oh, di sini ada keterangan berupa kode. Gender itu laki-laki 1, kemudian perempuan 2. Oke, kita masukkan. Itu masuk di value. Jadi ini gender ya. Kemudian ini 1 laki-laki, and then add. Kemudian 2 itu perempuan, add. After that, okay. Kemudian kalau masa kinerja juga punya kode. Ini 1 sampai 10 tahun. Oke, kita bisa lihat bersama. Oke, kemudian diisilah di sini. 1 itu 1 sampai 10 tahun. Add, and then kedua 11 sampai 20 tahun. Kemudian add lagi 3 21 sampai 30 tahun. Kemudian add. Oke, jelas ini yang punya kode itu pendidikan. Pendidikan juga punya kode 1 SD. Oke. Kemudian magister 5. Kita isi di sini lagi. Pendidikan. Itu 1 SD, add. Kemudian 2 itu SMP, add. Kemudian 3 SMA, 4 sarjana. Kemudian 5 itu magister. And then ya. Oke, sekarang kita lihat. Wah, ini secara otomatis menampilkan hasilnya dari variable view. Jadi sini kita tidak bisa mengedit, hanya di variable view. Oke, kemudian kita ingin menentukan pertama itu diagram batang ya, diagram lingkaran dan kemudian histogram. Caranya itu
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nggak tahu ini aplikasinya ice cream kalau udah 5 menit langsung mati. Oke, menentukan diagram batang, masuk di deskriptif statistik baru frekuensi. And then ini yang ditentukan itu yang menggunakan kode ya, gender, masa kerja, dan pendidikan. Kemudian masuk di kolom variable, and then itu charts ini nggak bisa dipilih langsung, harus satu-satu baru bar charts and then continue and oke. 3, 2, 1 yes. Oke, ini dia diagramnya. Ini kita bisa baca ya, ini laki-laki berapa, perempuan, kemudian kinerjanya ada 3 orang SD, 3 orang SMP, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk diagram apa lagi? Ini lingkaran. Oke, jadi langsung muncul di bawah. Ini dia. Oke, kemudian lanjut diagram histogram. Oke, ini ya. Continue and then mana nih? Oke, ini dia histogramnya teman-teman. Oke, kita bisa baca sendiri. Kemudian jelas itu kita ingin menentukan maksimumnya, minimumnya, persentil, quartile, dan lain-lain. Itu masuk di descriptive analyze, descriptive statistics and frequencies. Nah, ini yang kita gunakan itu bukan yang ini. Jadi ini kita kasih kembali ke tempatnya semula. Itu yang kita gunakan adalah kinerja, karena itu yang bukan merupakan kode. Kemudian yang merupakan data kita itu kinerja. Kemudian masuk di statistik, and then ini pilih semua ini median, mean, quartile, ini standard deviation, variance, range, minimum, maksimum. Ini kenapa tidak bisa di continue, karena ini belum diisi. Jadi isi ya, persentil itu sampai 99. Oke, isi 30 misalkan ya, jadi terserah kita, asal tidak lebih dari 99. 7 berapa lagi, 50. Oke, kemudian continue. Oke, jadi ini mau langsung muncul di bawah teman-teman. Ini teman-teman semua, ini mean-nya 80,9, ini mediannya 80, standar deviasinya 8,7, variasinya segini, minimumnya 65 dan maksimumnya 93. Ini semua persentilnya. Oke. Itu caranya menentukan statistik deskriptif. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Sekian atas partisipasinya dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.